Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini hari yang indah, hari yang baik. Kita bersyukur, kita berjumpa kembali untuk bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan di hari ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tema yang luar biasa, yaitu When bad things happen to good people. Ketika hal-hal yang buruk terjadi pada orang yang baik. Saudara, When bad things happen to good people adalah merupakan judul sebuah buku yang dikarang oleh seorang yang bernama Harold Kushner pada tahun 1981. Buku ini menjadi buku yang bestseller pada waktu itu dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Saudara, bukankah ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita? Ada kalanya kita bertanya, mengapa Tuhan aku harus mengalami hal-hal yang seperti ini? Mengapa Tuhan saya harus menderita, menerima perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam hidup saya? Saudara, mari dengar baik-baik. Saya berkata pada hari ini bahwa kehidupan memang tidak adil. Anda harus belajar bahwa memang realita hidup, memang hidup ini tidak adil. Anda tidak bisa mengharapkan segalanya baik, semuanya menyenangkan. Perjalanan hidup Anda semuanya membahagiakan. Ada kalanya kita harus sadar, kita akan menerima fakta-fakta yang menyakitkan, realita hidup yang tidak menyenangkan. Inilah yang namanya kehidupan. Saudara, memang ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat pahit, kebenaran yang mungkin menyakitkan, dan ada kalanya kita sulit untuk menerima dan kita tidak mudah untuk memahaminya. Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya? Bahkan ada hal-hal yang baik justru terjadi kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Bukankah ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membingungkan? Saudara, mari kita akan sejenak membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan dan perhatikan ini baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, dari surat 1 Petrus ini kita belajar, ketika kita menderita sebagai orang Kristen, ketika Anda mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan, Anda harus mengalami penderitaan. Ketika Anda mengikut Yesus, ketika sekarang Anda menjadi orang Kristen, Anda mengalami hal-hal yang dahulu mungkin belum pernah Anda alami, tapi hari ini Anda mengalami penderitaan, hal-hal yang sangat menyakitkan, dan ini sulit untuk Anda bisa memahami. Mari perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, jangan heran. Ingat, kita tidak perlu heran. Inilah sebuah konsekuensi kita di dalam mengikut Yesus. Yang kedua, saudara, mari dikatakan di sini, jangan bersedih.
Mari bersukacitalah, bergembiralah. Karena memang kita harus belajar siap untuk menerima kenyataan ini. Memang ini tidak sesuai yang kita harapkan, tapi firman Tuhan mengajar, jangan sedih, bersukacitalah. Yang ketiga dikatakan, jangan malu, saudara. Ingat, kita tidak perlu malu. Karena memang kita pengikut Yesus. Justru ketika kita menderita sebagaimana hari ini kita mengalaminya, maka sebenarnya kita adalah pengikut Kristus dan dikatakan Roh Allah ada padamu. Saudara, mari hari ini apapun yang sedang Anda alami, ingat, jangan heran, jangan bersedih, dan jangan malu. Saudara, Benjamin Franklin pernah menuliskan sebuah kata-kata yang luar biasa. Dia berkata seperti ini, semua hal yang menyakitkan itu melatih kita. Jadi bersyukurlah ketika Anda harus mengalami berbagai macam penderitaan, pencobaan dalam hidup ini. Sebenarnya itu adalah ujian bagi kita, di mana itu melatih kita, itu menggembleng Anda, membentuk setiap karakter kita. Dan bersyukurlah, mari hari ini, ketika kita mengalami semuanya ini, ada satu perkara yang penting, yaitu mari kita menghadapinya. Jangan kita lalu berputus asa, lalu kita lari dari kenyataan. Mari hadapi, terima kenyataan yang pahit ini. Dan mari kita harus tetap bersemangat. Memang kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, dengan orang-orang yang tentunya tidak sempurna. Itu sebabnya ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, mari tetaplah bersukacita. Dan memang ada kalanya ketidakadilan itu terjadi pada diri kita. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita mengalaminya, maka kita tidak boleh melarikan diri. Tetapi kita harus dapat menghadapi ketidakadilan ini dengan cara-cara yang lebih konstruktif. Artinya hadapi semuanya dan mari kita harus menikmatinya dan kita harus tetap bersemangat dan hadapi semuanya dengan kita membangun hal-hal yang lebih membangkitkan semangat kita, yang lebih menyalakan kembali akan iman kita di dalam keyakinan kita mengikut Yesus. Saudara, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami perkara-perkara seperti ini. Memang hidup tidak adil. Yusuf, dia difitnah dan masuk dalam penjara. Daniel yang harus dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, mereka diperlakukan tidak adil. Bahkan Yesus pun disalib di Bukit Golgota demi menebus dosa umat manusia. Dia mengalami ketidakadilan. Tetapi ingat baik-baik, orang-orang yang seperti ini, mereka memang tidak layak seharusnya menerima hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ujung dari semuanya itu, ternyata kita melihat mereka menerima kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka alami. Percayalah, kemuliaan selalu lebih besar dari penderitaan. Dengar baik-baik ini, kemuliaan selalu lebih besar dari penderitaan yang kau alami. Kiranya renungan ini memberkati kita. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.